Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap yang sama-sama kita hormati guru kita Mukarram Al-Ustaz Muhammad Sofri Jalifah selaku pimpinan Majelis Taklim Akhlakul Karimah di Masjid Jami Al-Mukarramah, yang insyaallah mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan ilmunya bermanfaat baik itu di dunia maupun bekalnya di akhirat. Yang saya hormati akhirul kiram Al-Mukarram Ustaz Bapak Sayadi, Al-Mukarram Bapak Abi Rohada, Al-Mukarram Bapak Sudarto, dan Bapak Abdul Haris, serta jamaah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji milik Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, diantaranya nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan juga yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam kita. Ahlan wa sahlan bihudurikum Al-Mukarram Ustaz Warnam yang telah hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita selalu haturkan kepada junjungan Nabi besar kita yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita selalu umat mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengangkat tema pada pengajian siang hari ini yang menjadi rutinitas bersama, yaitu tentang izzah, muru'ah, dan ifah. Apa itu izzah, muru'ah, dan ifah? Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 139 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, janganlah kamu merasa lemah dan juga janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat derajat seseorang hambanya, yaitu orang-orang yang mempercayainya atau orang yang beriman. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-An'am ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli darajatin mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya,
bahwa derajat seseorang itu tinggi tergantung kepada hambanya yang melakukan perbuatan terpuji. Derajat seseorang ditentukan oleh seberapa besar dia mengamalkan, baik itu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin lalai dari apa yang kita kerjakan. Artinya di sini orang akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan membalas segala pekerjaan, baik itu kebaikan maupun keburukan. Kalau hamba tersebut melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah memposisikan dia di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izzah artinya kemuliaan. Maka manusia memiliki potensi sebagai hamba di mata Allah itu sama. Yang membedakannya adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati hasanah. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyi'ati hasanatan huwa wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sanya kita bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja tempat kita berada, baik itu di rumah, di masjid, di majelis taklim, bahkan di luar sekalipun, di perkantoran, di meja makan, dan di dapur. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana tempatnya. Wa bil sayyi'ati hasanatan buha, yaitu melaksanakan, mengiringi perbaikan akhlak kita, perbuatan kita barengi dengan perbuatan baik, perbuatan buruk dan perbuatan baik. Artinya orang tidak luput dari kesalahan, sehingga dengan bermodal takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengiringi kebaikan kita sampai kita menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bertemanlah kita dengan kawan kita yang baik. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian muru'ah. Muru'ah adalah menahan kehormatan, menjaga diri, menahan kehormatan, dan membarengi dengan sifat ifah. Sebagai fundamental ketakwaan, dasar asas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni memiliki muru'ah, menahan dari segala kehormatan. Apa yang dihasilkan dari sikap muru'ah? Yaitu kesabaran, sifat qanaah, bahkan bisa menjadi adil dan jujur ketika kita menahan diri atas perilaku yang tidak baik. Ini berlaku bukan saja kepada seorang perempuan saja, melainkan kita sebagai manusia, baik itu jenis laki-laki maupun jenis perempuan. Kemudian ifah, yang dihasilkan dari ifah itu adalah menjaga sifat hawa nafsu hewaniyah dan juga sifat batnun, yaitu perut. Sifat terbagi 4, hadirin sekalian. Pertama adalah sifat lawamah atau sifat hewaniyah atau sifat biologis kita yang berada di letak perut dan di bawah perut kita. Hawa nafsu,
keinginan yang harus kita jaga. Keinginan yang baik adalah sikap terpuji. Namun yang kita hindari adalah keinginan biologis yang tidak dihantarkan ke jalan yang baik. Maka untuk itu, hadirin sekalian, saya mengajak untuk memelihara sikap kita. Sikap lawamah atau nafsu lawamah adalah ketampanan, kecantikan, jabatan, kemudian pangkat, nafsu keduniawian yang memang harus kita jaga. Jangan sampai kita sampai salah dalam koridor-koridor ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Arba'in, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis nomor 20 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna mimma adraku kalamin nubuwatil ula iza lam tastahi fasna maksita, rawahul Bukhari. Yang artinya bahwasanya manusia itu telah dinasihati oleh nabi-nabi, bahkan sebelum Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan manusia itu bahwasanya kalimat nubuwah ula iza lam tastahi fasna maksita, apabila kita tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Kalau kita tidak malu kepada Allah dan Rasulnya, maka silakan kita mengerjakan apa yang kita kehendaki. Di sini menjaga ifah, muru'ah, dan juga izzah. Pernah sahabat Nabi setelah peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat kepemimpinan Umar, wahai Umar, apa itu takwa? Takwa itu dijawab oleh Umar, yaitu rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Umar bertanya lagi kepada sahabat, wahai sahabat, pernahkah kamu berjalan di atas duri? Atau apabila kamu berjalan di atas duri, apa yang kamu lakukan? Ternyata ketika sahabat ditanya seperti itu oleh Umar, ketika kita berjalan sementara di hadapan kita adalah duri di hadapan kita, maka yang kita lakukan untuk menghindarinya, itulah takwa. Imtithalul awamirillah wajtanibun nawahi, yaitu melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha diri untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kembali saya mengajak untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang benar-benar sesungguhnya, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu kemuliaan adalah ketika seorang ini berusaha diri untuk menjaga kehormatan. Karena kemuliaan seseorang itu yaitu dia mengisi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu adalah rasa takut, sehingga seorang hamba tidak bisa memiliki kesempatan untuk melakukan dosa. Dosa ini adalah maksiat, baik yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja. Maka
ketika kita ingin menghindari maksiat, maka Rasulullah SAW mengajarkan untuk kita berdoa. Allahumma inni as'aluka huda wal tuqa wal afaf wal ghina. Dibaca sendiri. Kalau dibaca ramai-ramai, Allahumma inni as'aluka bil huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, berikanlah jalan petunjuk sehingga kami atau kita dapat memelihara iffah atau kehormatan. Wa tuqa wal afaf wal ghina, dan menjadikan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahwasanya dahulu Bani Israel itu digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kita fattaqud ya ayuhan nas fattaqud dunya wa fattaqun nisa. Awal fitnatu Bani Israel karena fil nisa. Di mana Rasulullah SAW itu bahwasanya fitnah Bani Israel itu karena tergodanya oleh banyaknya perempuan. Maka Rasulullah SAW menyatakan untuk kita takut kepada dunia. Takut kepada dunia ini bukan berarti kita tidak bisa mengendalikan dunia. Boleh kita kendalikan dunia dengan kemuliaan, sehingga kita tidak salah jalan sampai kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mulia juga. Salasun, bahwa ada tiga, la yukallimuhumullah wa yuzakkihim wa yanzuru ilaihim walahum azabun alim. Ada tiga golongan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan berbicara kepada seorang hamba, tidak akan mensucikan seorang hamba tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat seorang hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengazab hamba tersebut, yaitu tiga. Yang pertama adalah Syekhuz Zani, yaitu pelaku zina. Zina yang dilakukan adalah seorang laki-laki dan perempuan. Syekhuz Zani. Yang kedua adalah Malikul Kazib. Ada kazab, ada kazib. Kazab artinya berbohong. Kazib artinya pembohong. Artinya pembohong itu sering melakukan bohong yang dilakukan seorang raja. Bukan hanya raja saja, kita juga harus berlaku jujur dan menghindari bohong atau dusta. Malikul Kazib. Yang ketiga adalah Ailul Kabair, yaitu orang yang menderita di dunia atau orang miskin, lalu kemudian memiliki kabair, yaitu sifat rasa sombong. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat seorang hamba yang sombong, tidak akan berbicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan azabnya sangat besar. Tadi apa Bu? Pertama adalah pelaku zina. Allah tidak akan mensucikan dirinya di hari kemudian atau hari kiamat, sehingga dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memalingkan wajahnya, tidak berkata kepada seorang hamba tersebut. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, ada kalanya orang boleh berbohong dan ada kalanya
orang tidak boleh memiliki sifat jujur. Perhatikan, ada kalanya Allah Subhanahu wa taala membolehkan kebohongan, dan ada kalanya Allah Subhanahu wa taala tidak membolehkan orang itu berlaku jujur. Karena berlaku jujur di sini pernah dialami seorang hamba Allah di zaman Nabi Muhammad SAW. Tokohnya adalah Mu'iz bin Malik dan Buraidah. Mu'iz bin Malik adalah tokoh pemuda yang di zaman Nabi SAW dia berlaku jujur. Bahkan dia memiliki dosa diadukan oleh Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini melakukan dosa. Apa yang kamu lakukan, Mu'iz bin Malik? Yaitu saya seorang pemuda yang mempunyai kebiasaan berzina. Pernah saya lakukan zina. Dan juga pada saat penguburan wanita cantik, pada saat ini mayit dikubur, itu dipacul kuburannya seorang mayit wanita cantik tersebut, kemudian dizinai. Itu yang dilakukan. Akhirnya Rasulullah SAW itu menanyakan kepada Mu'iz bin Malik, wahai Mu'iz, yang engkau lakukan, dosa yang engkau berbuat, apakah ada saksi, wahai Mu'iz? Tidak ya Rasulullah. Ya kalau gitu kamu pulang. Ini pemuda ini pulang. Namun di dalam perjalanannya dia tidak puas. Dia ingat bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan mengumpulkan seorang hamba pada saat pengumpulan hisab ini, dosanya dipertontonkan di yaumil mahsyar, pada mahsyar. Itu nanti ada kamera, Bapak Ibu sekalian. Segala sesuatu dosa yang kita miliki atau yang kita kerjakan tidak luput dari layarnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia mempunyai rasa takut yang luar biasa, sehingga ketidakpuasannya itu dia bertanya lagi atau menghampiri Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya berbuat dosa, saya pernah berzina ya Rasulullah. Konsekuensi berzina itu adalah ketika seorang pemuda itu dihukum atau diasingkan, dicambuk atau diasingkan. Kalau pelaku zina yang ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Zina yang dilakukan seorang pemuda yang belum nikah itu namanya zina ghairu muhsan. Itu dicambuk dan dihukum dan diasingkan. Kalau zina muhsan adalah zina yang dilakukan seorang yang sudah menikah, baik itu duda maupun dia memiliki seorang istri, baik itu janda maupun dia memiliki seorang suami, maka hukumannya dirajam sampai mati atau diikuti sampai mati. Karena kejujuran inilah akhirnya merugikan dia. Padahal Rasulullah SAW sudah memaafkannya untuk memberikan atau mempersilakan dia pulang. Pulanglah Mu'iz bin Malik, karena dosa yang kamu lakukan tidak diketahui oleh seorang saksi. Karena rasa ketidakpuasan ini dia balik untuk yang kedua kalinya. Sehingga apa kata Rasulullah? Dosamu tinggal kamu minta kepada Allah untuk diampuni. Tapi tidak puas juga. Pertama, wahai Mu'iz, kamu pulang, kamu tidak ada saksi. Yang kedua, wahai Mu'iz, kamu pulang. Sesungguhnya dosa kamu yang kamu lakukan itu hanya kamu mohon ampun kepada Allah. Betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, dosa apapun yang kita lakukan, selama kita taubat kepada Allah, maka
innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun. Karena Mu'is tidak puas sehingga Mu'is dihukum oleh Rasulullah SAW. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, likulli ummatin mu'afan illa mujahiri. Setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diampuni atas dosanya illa kecuali mujahirin, orang-orang yang jujur. Jujur di sini adalah dia berbangga-bangga akan dosa. Tak kalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menutupi aib yang dimiliki seorang hambanya. Kemudian dia mempunyai sifat mujahirin, yaitu berbangga akan dosa sehingga aibnya sendiri diceritakan oleh orang lain. Nah Bapak Ibu, kalau kita mempunyai aib atau celah, jangan kita ceritakan kepada orang lain. Cukup kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diampunkan atas segala dosa kita. Ini tidak. Pelaku mujahirin adalah pelaku orang yang berbangga-bangga akan dosa sehingga maksiat yang dia lakukan diceritakan oleh orang lain. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi tokoh yang pertama adalah seorang pemuda. Yang kedua adalah seorang perempuan namanya Buraidah. Di zaman Nabi SAW dia mengandung anak hasil dari perzinahan. Maka diadukan oleh Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya sudah bertobat kepada Allah. Kemudian saya ingin minta dihukum rajam. Akhirnya Rasulullah memalingkan wajahnya, wahai Buraidah, pulang kamu. Ngapain kamu adukan perkara tersebut? Karena Buraidah ini adalah memiliki sifat jujur dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia minta dihukum oleh Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW menyuruh Buraidah untuk pulang. Buraidah pulang karena yang kamu lakukan tidak ada seorang saksi sebagai penguat. Akhirnya Buraidah tidak merasa puas di situ. Dia balik lagi kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyatakan bahwa pulanglah kamu, susuilah anakmu. Kemudian anak itu lahir, untuk dilahirkan. Akhirnya Buraidah kembali lagi, ya Rasulullah, anak ini sudah lahir, maka hukumlah saya, susuilah dia selama 2 tahun. Artinya Rasulullah SAW itu memberikan kesempatan pada seseorang untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buraidah tidak puas, merasa bahwa dirinya ini adalah hina, maka dia meminta kepada Rasulullah untuk dihukum. Setelah dia diberikan kesempatan untuk melahirkan seorang anak, setelah melahirkan seorang anak, Buraidah untuk menyusui, Rasulullah meminta Buraidah untuk menyusui selama 2 tahun. Akhirnya yang ketiga, Buraidah datang untuk dihukum sebagai pelaku zina muhsan, pelaku zina yang pernah dia menikah namun dia melakukan perzinahan. Akhirnya dia dirajam sampai mati. Dan ada kalanya tadi kejujuran itu mendatangkan keburukan baginya, dan ada kalanya kita boleh berbohong. Di mana Rasulullah SAW bersabda, la yahillu kazib, tidak halal seseorang berbohong illa bisalas, kecuali 3.
yaitu yazimu biharbi, bohong pada saat perang. Ini dilakukan oleh kaum muslimin pada saat itu berperang. Sebagai strategi kaum muslimin bersembunyi. Bohong di sini boleh karena pada saat strategi perang, yaitu kaum muslimin berbohong dengan cara ngumpet. Yang pertama, yang kedua, yaksibu liyurdiha, yaksibu li'amra'atu liyurdiha, kebohongan seorang suami kepada istri atau kebohongan istri terhadap seorang suami itu dibolehkan dalam rangka untuk menyenangkan pasangan kita, itu boleh berbohong, Pak. Contoh, ibu berbohong kepada seorang suami tentang baju yang diberikan oleh seorang suami, atau bapak boleh berbohong tatkala ibu memberikan baju kepada seorang suami. Suami atau istri ini boleh berbohong tatkala suami kita menanyakan, wahai istriku atau wahai suamiku, baju yang saya belikan itu pas atau tidak ukurannya, kekecilan atau kebesaran. Nah, ibu boleh berbohong tuh, walaupun dalam keadaan kesempitan atau kebesaran ukuran, maka ibu bilang untuk menyenangkan hati seorang bapak atau suami bahwa yang dibelikan oleh ayah atau suami bajunya pas, tidak kelonggaran, kebesaran atau kekecilan, dalam rangka menyenangkan hati suami. Atau seorang istri berbohong kepada suami, suami berbohong pada seorang istri. Istri masak enak menurut takaran istri. Ketika istri menawarkan masakan yang diberikan suami boleh bohong tatkala masakannya tidak enak. Umpama ibu masak keasinan atau kurangnya rasa garam, akhirnya seorang suami untuk menyenangkan seorang istri, suami berbohong, wahai istriku, yang engkau tanyakan masakannya tentu enak banget. Ketika dicicipi padahal rasanya asin atau kurang garam. Nah, itu boleh berbohong dalam rangka menyenangkan istri atau suami kita. Yang ketiga adalah kebohongan yang dilakukan yang sifu bainan nas liyusliha, kebohongan kepada seorang yang sedang berkelahi atau berselisih. Kita boleh berbohong terhadap seseorang, yaitu dalam rangka untuk memisahkan atau mengislahkan atau menyatukan orang yang sedang berseteru. Ya, contoh, ada seorang pencuri dikejar-kejar oleh massa. Pada saat itu pencuri kalau tidak lari, ngumpet, maka dia berbahaya akan nyawanya. Sehingga dia ngumpet. Ternyata kita punya dapur atau sumur, dia ngumpet di situ. Kalau zaman dulu kan pintu bisa dua tuh, pintu depan, pintu belakang. Kita pas lagi di dapur, kok ada orang? Ya Pak, orang ngumpet, kita tanya orang tersebut, apa itu? Dia minta tolong untuk dirahasiakan keberadaannya. Nah, itu kita sembunyikan orang tersebut daripada dia dihakimi massa sebagai pencuri atau di massa, maka kita lindungi dan kita memberikan syarat kepadanya untuk tidak melakukan pencurian berikutnya. Maka kebohongan tersebut dibolehkan dalam rangka menyelamatkan seseorang atau menyelamatkan orang yang sedang berselisih. Hadirin jamaah rahimakumullah, barangkali itu taklim minggu kali ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita tutup doa, marilah kita baca
pembacaan doa penenang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sa'ri wa nuran fi bashari wa nuran min baini min khalfi an yamini wa nuran an simali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti wa nuran. Allahumma zidni wa nuran wa adini wa nuran waj'alni nuran waj'alni nuran. Saya kira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.